Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Kristus beserta kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini, marilah kita sejenak untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur penyertaan Tuhan, sungguh kami rasakan sepanjang istirahat kami. Dan hari ini Engkau bangunkan kami dengan keadaan penuh dengan sukacita. Semua karena kasih-Mu, penyertaan Tuhan yang sungguh ada. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, sertai kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima, yang demikian sabdanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kenyataan yang sering kita jumpai. Banyak orang mengenakan salib, namun salib itu tidak nampak di dalam sikapnya. Banyak orang yang aktif di dalam peribadatan, tetapi keluar dari gereja, perkataan, perbuatan, keputusan, bahkan cara memperlakukan sesama tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan bahkan ada yang pandai mengutip ayat, tetapi sulit menghidupinya. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi di dalam praktik sehari-hari, uang menjadi Tuhan, ego menjadi Tuhan, kenyamanan menjadi Tuhan, dan ambisi menjadi Tuhan. Inilah kontradiksi kehidupan Kristen di masa kini. Mengaku melekat kepada Kristus, tetapi hidup terlepas dari kehendaknya. Yesus berbicara dengan sangat tegas di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Ia tidak sedang memberi motivasi, melainkan menyatakan sebuah kebenaran mutlak untuk pengikutnya. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Ranting tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus melekat pada pokok anggur. Udara, nutrisi, kekuatan, bahkan kemampuan untuk menghasilkan buah, semuanya berasal dari pokoknya. Artinya, kehidupan Kristen bukan kehidupan yang bergantung pada diri sendiri, melainkan pada hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Namun di sini letak masalahnya. Banyak orang ingin buah, tetapi tanpa membangun hubungan. Banyak orang menginginkan kedamaian, tetapi tidak mau berdoa. Banyak orang menginginkan hikmat, tetapi tanpa firman Tuhan. Banyak orang menginginkan berkat, tetapi tanpa ketaatan. Banyak orang menginginkan mahkota kerajaan Allah, tetapi tanpa salib. Padahal Yesus berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kata tinggal bukan sekedar sekali datang kepada Tuhan, tetapi tetap dan terus datang kepada Tuhan. Tinggal berarti menetap, terus berada, hidup di dalam persekutuan
yang tidak pernah putus dengan Tuhan. Ironisnya, lebih banyak orang betah tinggal di media sosial daripada tinggal di firman Tuhan. Lebih lama mendengar berita dunia daripada mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih cepat mencari solusi dari manusia daripada mencari kehendak Tuhan. Akibatnya, kehidupan menjadi kering, serta kehidupan mengalami kelemahan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kontradiksi terbesar ternyata hadir di dalam hati orang percaya. Kita berkata, Tuhan mengajarkan kasih, tetapi mudah membenci. Kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, tetapi kita marah ketika kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang kita rancang. Kita memohon maaf pada Tuhan, minta ampun akan dosa-dosa, tetapi menolak mengampuni orang lain. Kita berkata percaya pada pemeliharaan Tuhan, tetapi hidup dipahami seolah-olah hanya berasal dari kekuatan diri sendiri. Kita menyebut Yesus adalah Raja, tetapi tetap ingin menjadi penguasa atas hidup kita sendiri. Yesus tidak pernah berkata, "Datanglah sekali kepadaku," tetapi Ia berkata, "Tinggallah di dalamku." Dan Yesus berkata lagi, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kalimat ini sering disalahpahami dengan memberikan bukti bahwa banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak hidup di dalam Kristus, bisa hidup kaya, bisa pintar, bisa sukses, bahkan terkenal. Lalu apa maksudnya? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa membangun karir tanpa Kristus. Kita bisa membangun bisnis tanpa Kristus. Kita bisa membangun nama besar tanpa Kristus. Namun, pada hakikatnya, tanpa Kristus, kita kehilangan kehidupan. Mari, hari ini kita terus berusaha untuk hidup di dalam pokok anggur, yaitu hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan demi apapun. Sebab itu, marilah kita hidup bersama Tuhan dan kita akan berbuah lebat. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk terus melekat kepada Engkau. Di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan kami kehilangan karya keselamatan. Ajar kami untuk tetap melekat kepadamu. Ajar kami untuk kami terus hidup di dalam kebenaran firman. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami menghidupi setiap sabda yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami hidup di dalam ketundukan kepada Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami akan memulai setiap aktivitas kami. Tuhan berkati. Berkati di hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai kami di dalam perjalanan hidup kami untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh menerima cinta kasih yang daripada Engkau. Kami serahkan hidup kami, kekuatan kami, biarlah kami terus sehat, terus selamat di dalam setiap perjalanan kami. Kemanapun kami pergi, Engkau utus, disitulah kami memperoleh damai sejahtera.
berilah kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan, dan ampunilah setiap dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terus semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.